Halo Gibaners, semoga kabar kalian baik-baik saja dan rezeki Anda saya tetap lancar. Amin. Kali ini saya akan merangkum sebuah film drama action. Sebuah kisah tentang seorang ayah yang sangat penyabar, bahkan ia rela mengorbankan harga dirinya demi keluarganya. Berangkat dari masa lalunya yang kelam dan mencekam, sosok ayah ini terpaksa kembali ke jalan sesatnya setelah anaknya dibantai secara sadis oleh mafia tanah di desanya. Dan inilah dia, Narafa. Narafa adalah sosok ayah yang sangat baik dan penyabar. Kesehariannya adalah bekerja di ladang demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Narafa mempunyai seorang istri bernama Sundrama yang sangat tegas, bahkan dirinya terbilang takut kepada istrinya. Mereka dikarunia 2 putra dan 1 putri. Putranya yang pertama bernama Monkana, sosok lelaki yang sangat pemberani dan seringkali menentang orang-orang yang mencoba menindas hak-hak rakyat miskin. Dan putranya yang kedua bernama Sinaba, sosok anak yang polos dan seringkali dimarahi sang ayah. Tanpa banyak cerita seperti apa latar belakang, pendahuluan, isi, dan kesimpulan filmnya, kita langsung saja cek alurnya. Yo, let's go. Cerita diawali dari desa Asrinan miskin ini. Waktu itu Narafa bersama keluarga menuju ke sebuah pesta salah satu warga desa. Melihat anaknya yang sudah beranjak dewasa, Narafa berniat menjodohkan Monkana dengan seorang gadis cantik di desanya. Sepulang dari pesta tersebut, malamnya Narafa pun merencanakan pernikahannya agar disegerakan. Menjaga ladang dari hewan liar adalah rutinitas mereka setiap malam. Ketika Sinaba beranjak ingin pulang, ia melihat baby guling berada di area kebunnya. Dengan suara pelan-pelan, Sinaba kemudian segera memberitahu kakaknya dan kakaknya segera memanggil sang ayah. Dengan cepat, Narafa kemudian mengambil tongkatnya untuk menangkap baby guling tersebut. Ketika ia ingin mendapatkan baby itu, bidikannya melesat. Mereka pun segera mengejarnya. Namun naas, ketika mereka sampai di perbatasan ladang mereka, dogi kesayangan Sinaba mati tersengat listrik dari pagar pembatas tersebut. Esok paginya, Monkana bersama warga mendatangi rumah Pandusami. Pandusami adalah mafia sekaligus kolektor tanah di desanya dan terbilang sangat licik. Waktu itu, Monkana meminta tanggung jawabnya karena telah memasang arus listrik di pagar pembatas dan itu akan sangat berbahaya bagi warga yang melintasi area ladang tersebut. Namun Pandusami yang tidak mau diperintah oleh orang miskin, dengan sombong, ia pun menolak kata-kata dari warga tersebut. Ketika Pandusami menuju ladangnya, pagar pembatas tanahnya sudah dirusak oleh warga. Melihat hal itu, Pandusami sangat marah dan mereka pun merencanakan sesuatu. Sementara itu terlihat Monkana sedang diperingati oleh sang ayah agar tidak melakukan hal-hal yang ceroboh. Karena ia tahu Pandusami tak kenal kompromi ketika ia dimusuhi. Namun Monkana yang tak kenal rasa takut, tak peduli siapapun itu, asalkan ia berada di pihak yang benar, ia akan melawan. Sang ayah hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apapun melihat sikap keberanian putranya itu. Sementara itu, Sinaba terus bersedih karena kehilangan dogi kesayangannya. Sinaba juga mengesalkan sikap sang ayah yang sangat pengecut dan tak berani melawan Pandusami waktu itu. Next, ketika Sundrama dan Sinaba sedang meladang, ia melihat anak dan pasukan Pandusami sedang menyedot sumur warga, di mana sumur ini merupakan satu-satunya sumber mata air untuk mengairi persawahan mereka. Ketika Sundrama menegur mereka untuk tidak menyedot sumur tersebut, anak Pandusami malah ngegas dan tak mendengar perkataan Sundrama. Sundrama yang emosi pun langsung menggait leher anak buah Pandusami untuk menghentikan mesin airnya. Sundrama kemudian segera menyuruh Sinaba memanggil Monkana untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika ibunya didorong hingga terjatuh, Monkana langsung naik pitan dan terjadilah pergulatan yang menggulatkan. Setelah menghabisi anak dan pasukan Pandusami, malamnya Monkana dicari dan ditangkap oleh polisi. Keesokannya, Narafa memohon kepada Pandusami agar anaknya itu bisa dilepaskan. Di sana, Narafa membela sang anak karena apa yang ia lakukan adalah demi melindungi ibunya yang dipukuli oleh anak buahnya. Ketua adatnya sempat membela Narafa, namun karena Pandusami yang punya banyak uang, dengan mudah membeli keputusan dari ketua adat tersebut. Waktu itu, Pandusami meminta agar ladang punya Narafa dijual kepadanya, dan ia akan membebaskan anaknya. Namun Narafa tak bisa memberikan ladang tempat ia bercocok tanam, karena ladang itu adalah kepunyaan iparnya. Setelah lama negosiasi, Pandusami memutuskan jika anaknya ingin dibebaskan, Narafa harus bersujud di kaki anak Pandusami dan semua warga di sana. Demi sang anak bisa bebas, Narafa pun bersedia akan melakukannya. Setelah bersujud di kaki semua warga, Sundrama istrinya sangat marah kepadanya karena harga dirinya rela diinjak-injak oleh Pandusami. Narafa pun memberitahunya bahwa apa yang ia lakukan adalah demi anaknya Monkana bisa dibebaskan. Narafa juga meminta agar kabar ini jangan sampai ke telinga Monkana.
Malamnya Munkana diantarkan pulang oleh pamannya. Terlihat Munkana babak belur dihajar oleh polisi-polisi yang menangkapnya. Di sini adegannya sangat sedih ngap. Sambil menangis sang ayah meminta maaf kepadanya karena tak bisa membantunya. Ketika ia ingin memeluk anaknya, tiba-tiba ia muntah kelelahan. Saat Munkana membasuh tangannya, Sinaba lalu kemudian menceritakan yang sebenarnya, bahwa ayahnya kelelahan seperti itu karena Pandusami menyuruhnya bersujud di kaki anaknya dan di kaki semua warga desa. Mendengar hal itu, Munkana sangat marah. Saat itu juga, ia langsung mencari Pandusami ke rumahnya. Saat Pandusami ingin ke kamar kecil, dari arah belakang, Munkana langsung menamparnya habis-habisan. Di sana, ia juga memperingatinya agar jangan pernah berbuat semena-mena. Merasa ditantang dan harga dirinya diinjak-injak, Pandusami terus memikirkan dirinya dipukuli oleh Munkana. Malam itu, ketika Pandusami menyambangi tungku batu baranya, ia terlihat emosi bahkan sampai memukul Ranggu Babu anaknya. Kemudian Dorasami adiknya menanyakan kegelisahannya. Pandusami pun menceritakan bahwa Munkana anak Narapa telah menginjak-injak harga dirinya. Saat itu juga, Pandusami menyuruh mereka agar Munkana ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Next malam itu ketika Munkana dan Sinaba ke ladang sambil bercerita-cerita asik, tiba-tiba Munkana terkena jebakan Gampi, suruhan dari Pandusami. Di sana, Munkana disiksa bahkan ditusuk-tusuk seperti baby guling. Sinaba segera berlari memanggil sang ayah untuk meminta pertolongan. Setelah memanggil ayah dan pamannya, saat kembali di tempat tersebut tidak ada siapa-siapa. Sang ayah sempat tidak percaya dengan Sinaba, namun saat ia melihat ke atas, di batang pohon tersebut terdapat bekas lilitan tali. Saat itu juga mereka langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Namun sampai di sana, polisi ini tidak menerima laporannya lantaran tidak ada penjelasan yang valid atas kasusnya. Tapi itu hanya alasannya saja karena mereka tak punya uang untuk dimasukkan ke kantong seragamnya guys. Mereka pun disuruh pulang. Pagi itu saat Sundrama mencuci mukanya, ia merasa aneh saat ia melihat sekumpulan gagak hitam di area ladangnya. Dan benar saja, Narapa dan para warga mendapati jasad seorang sedang dikerumuni dogi di sebuah ladang. Dan ternyata itu adalah jasad Munkana. Sang ibu yang melihatnya pun teriak histeris hingga tak sadarkan diri. Di adegan ini sangat sedih cuy ya. Mereka kemudian menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini. Mereka meminta agar kasus ini diusut tuntas segera. Di sini, ipar Narapa mencurigai Pandusami sebagai pelakunya karena jasad tersebut ditemukan di area ladangnya. Karena polisi ini sudah disuapi oleh Pandusami, mereka akan mengusut kasusnya setelah kepala jasad tersebut ditemukan. Setelah kematian anak kesayangan mereka, Sundrama terlihat seperti orang gila, terus mencari keberadaan Munkana. Narapa pun demikian. Demi melupakan anaknya, setiap malam kerjaannya hanya minum arak. 1 tahun berlalu, ibunya terus membayangi berharap anaknya kembali ke pangkuannya. Bahkan anak-anak yang lainnya ia telantarkan. Hingga akhirnya ia pun tersadar bahwa Munkana telah tiada. Saat itu Sinaba disuruh membeli bunga untuk melakukan ritual kematian anaknya itu. Malam itu Sinaba meminta izin ke ibunya untuk keluar mencari temannya. Waktu itu ibunya tampak curiga dengan tas yang dibawa oleh Sinaba. Curiga dengan Sinaba, Sundrama kemudian segera mencari Narapa untuk menyusuli anaknya itu. Sementara Sinaba terus melirik gerak-gerik dari Pandusami dengan membawa sesuatu di tasnya. Sedangkan Narapa kesana kemari mencari keberadaannya. Sinaba terus mengikuti Pandusami hingga ke rumahnya. Narapa lalu kemudian melihat Sinaba mengeluarkan parang untuk membunuh Pandusami. Dengan cepat Narapa kemudian mematikan lampu jalan tersebut agar tidak ada orang yang melihatnya. Setelah membunuh Pandusami, Sinaba kemudian kabur dan melemparkan bom ke orang-orang yang mengejarnya. Narapa kemudian segera pulang dan sangat terlihat panik. Narapa segera menyuruh istrinya bersiap-siap untuk kabur dari desanya. Sambil tergesa-gesa, Narapa menceritakan bahwa Sinaba telah menikam Pandusami hingga tewas dan melemparkan bom ke orang-orangnya. Ketika Sinaba pulang, ayahnya sangat marah kepadanya karena telah melakukan hal yang bodoh. Namun Sinaba yang masih polos merasa benar dengan apa yang ia lakukan. Sinaba terpaksa melakukan semua ini demi membalaskan dendam ibunya ke Pandusami. Di adegan ini gua setuju sama Sinaba cuy ya, jika ibu kita disakiti ya kita lawan. Saat itu juga Narapa meminta bantuan kepada iparnya untuk menyembunyikan istri dan anaknya di tempat yang aman. Sedangkan dia akan mencari tempat yang aman bersama Sinaba. Next malam itu juga dengan hati-hati Narapa dan anaknya melangkah menuju ke sebuah hutan. Sementara istrinya kabur ke tempat yang berbeda. Suasananya menjadi tegang ketika salah satu mobil polisi melintas di depan mereka. Suasananya semakin tegang ketika polisi tersebut berhenti melihat seekor kambing yang berkeliaran di tengah-tengah hutan. Untung saja waktu itu polisi tersebut tidak bisa menangkap kambing tersebut.
Sementara itu Ranggu Bagu, anak Pandusami, terlihat sangat marah kepada keluarga Narapa. Ia pun menyuruh seseorang menyisiri hutan untuk mencari keberadaan Narapa dan anaknya. Kemudian Ranggu Bagu sempat menolak kasusnya ditangani oleh polisi tersebut. Namun karena ini adalah masalah hukum, ia pun setuju. Next, Narapa kemudian sampai pada sebuah gunung, sedangkan Sundrama dibawa ke sebuah gubuk kecil di sebuah hutan untuk bersembunyi. Di gunung tersebut, Narapa terus memikirkan bagaimana cara mereka bisa lolos dari kejaran anak buah Pandusami dan para polisi. Sementara itu, anak buah Pandusami menyuruh salah satu gangster hutan untuk mencari keberadaan Narapa dan anaknya di sekitaran hutan. Sinaba yang merasa kedinginan mencoba membuat api unggun, tapi sang ayah yang tahu ini bakalan bahaya buat persembunyian mereka, ia segera mematikannya. Dan benar saja, Gampi dan geng-gengnya pun langsung menuju tempat api menyala tersebut. Sedangkan Narapa segera berpindah tempat dan mencari tempat yang aman lagi. Sundrama pun demikian, keberadaan mereka sudah diketahui. Pak tua tersebut langsung menyuruhnya kabur dari rumahnya agar tidak ditangkap oleh anak buah Pandusami. Hari demi hari, minggu demi minggu, Narapa dan Sinaba terus mengitari hutan tersebut agar tidak tertangkap oleh anak buah Pandusami. Sinaba yang merasa lelah, emosi, dan tidak tahan dengan semua ini. Saat itu, Sinaba memarahi sang ayah karena terlalu bodoh, penakut, penyabar, bahkan rela membuang harga dirinya. Namun sang ayah yang menyadari semua itu hanya bisa terdiam. Sinaba lalu kemudian meninggalkan ayahnya sendiri. Sinaba. Sementara Gampi terus mencari keberadaan mereka. Dengan anjing pelacak yang ia bawa, akhirnya posisi Sinaba diketahui oleh mereka. Sinaba yang sudah siap dengan bom di tasnya pun langsung melemparkannya ke mereka. Dan tiba-tiba dari arah belakang, sang ayah datang menyelamatkannya dan disinilah Sinaba tahu siapa ayahnya sebenarnya. Perkelahian pun berlangsung menegangkan. Setelah menghabisi semua pasukan Gampi, waktu itu Narapa tidak membunuh Gampi, ia membiarkannya hidup dan disuruh pergi. Dan disinilah akhirnya Sinaba diceritakan siapa ayahnya yang sebenarnya. Dan beginilah kisah Narapa beberapa puluh tahun yang lalu, guys. Dulunya ia adalah peracik minuman keras paling terkenal di desanya. Ia bekerja di sebuah pabrik miras milik Tuan Sangkaria. Sangkaria ini merupakan tuan tanah di desanya. Pada suatu hari, ia meminta kepada Sangkaria agar Sena diterima bekerja di pabriknya. Karena pada waktu itu Narapa orang kepercayaan Sangkaria, Sena pun diterima. Narapa mempunyai seorang kakak bernama Munipa. Munipa adalah sosok kakak yang pemberani dan sering berselisih dengan mafia-mafia tanah di desanya. Bahkan di sini waktu itu kakaknya berselisih dengan Tuan Sangkaria. Namun Narapa yang tak pernah sekolah hanya bisa mendengar dari luar kantornya, guys. Ketika sidang sengketa sudah selesai, Tuan Sangkaria menyuruh Narapa untuk pergi menagih hutang. Setelah Narapa pergi, di sini Sena memberitahu Sangkaria bahwa dalang di balik sengketa ini adalah Munipa. Next, terlihat Sena sudah mulai sombong dengan jabatannya sekarang. Saat itu Narapa mencoba minta uang 2 rupiah untuk diberikan kepada anak-anak. Namun Sena tidak memberikannya. Malah di sini ia menghina Narapa. Merasa emosi dengan Sena, Narapa langsung menghajarnya. Next, Narapa kemudian dibawakan seorang gadis untuk dinikahi. Namun setelah keluarga gadis tersebut tahu bahwa Narapa adalah seorang penjual miras dan pengangguran, keluarga gadis tersebut menolaknya. Namun pada waktu itu, Kanama keponakannya sendiri bersedia menjadi istrinya. Dengan senang hati, Narapa pun siap menikahinya. Hari-hari mereka pun terlihat bahagia. Singkat cerita guys, ketika Kanama pulang dari sekolahnya, ia dihadang oleh Sena dan pasukannya. Di sana, Kanama dihajar dan dipermalukan karena telah memakai sendal yang diberikan oleh Narapa. Jadi pada saat itu, hanya orang-orang kaya saja yang boleh memakai sendal guys ya. Setelah mendengar cerita dari Kanama, Narapa langsung mencari keberadaan Sena. Perkelahian pun tak terelakkan. Setelah Narapa mengikat Sena dan pasukannya, Sangkaria datang dan menyuruh melepaskannya. Di sini Narapa tidak dipercaya lagi oleh Sangkaria. Sangkaria kini lebih mempercayai Sena. Di sini ia juga ditampar karena telah memukuli anak buahnya itu. Semenjak saat itu, Narapa dan Sangkaria bukan kawan lagi, guys. Next, malam itu Munapa, Narapa, dan salah satu pengacara melakukan musyawarah untuk mengambil tanah-tanah mereka yang telah dirampas oleh Tuan Sangkaria. Narapa dan para warga juga membuat petisi tentang protes masyarakat, kemudian ditempelkan ke dinding pabrik Sangkaria.
Mendengar kabar dirinya akan digeruduk oleh masyarakat, Sangkaria bekerja sama dengan salah satu inspektur polisi. Di sini ia merencanakan untuk menculik pengacaranya. Dan benar saja, malam itu ketika masyarakat sudah kumpul, hanya Munapa dan Narapa yang berada di sana. Tak lama polisi itu pun datang menemui mereka untuk meminta surat izin gerakan mereka. Polisi tersebut kemudian sengaja menyuruh Narapa mengambil surat izin di rumahnya. Di sini Sangkaria juga merencanakan sesuatu kepada keluarga Munapa dan Narapa. Setelah mereka tertidur, Sena dan pasukannya mengunci semua pintu rumah mereka dari luar. Sampai di pertengahan jalan, Narapa kemudian dipanggil oleh seseorang bahwa Munapa sedang disiksa. Sementara Sena membakar gubuk keluarganya. Sampai di sana, Narapa sudah mendapati sang kakak sekarat disiksa oleh suruhan Sangkaria. Ia juga melihat gubuknya sudah terbakar. Sampai di sana, ia melihat Kanama sudah gosong tak berdaya. Dengan kata-kata lirih, Narapa pun diberitahu bahwa yang melakukan semua ini adalah Sena. Dengan mata yang berapi-api dan emosinya yang sudah terbakar, Narapa langsung mencari mereka ke rumah Sangkaria. Dan terjadilah perkelahian yang sangat sadis. Sangkaria, Sena, dan para pasukannya dibantai tanpa ampun, guys. Sampai stano. Setelah menghabisi semua keluarga Sangkaria, Narapa kemudian kabur dari desanya. Hingga pada akhirnya ia bertemu dengan Basa Piyah, paman Sinaba saat ini. Di sana Narapa meminta pekerjaan agar bisa bertahan hidup. Basa Piyah pun membawa Narapa ke rumahnya. Dan disinilah ia bertemu pertama kalinya dengan Sundrama. Di sana ia diajarkan cara bercocok tanam dan berkebun. Dan pada akhirnya mereka pun dijodohkan. Jadi begitulah kisah masa lalu dari Narapa ini, guys. Jadi itulah sebabnya Narapa memendam kemarahannya saat Pandusami menginjak-injak harga dirinya dan membunuh anaknya Munkana. Ia tidak ingin kehilangan keluarganya lagi. Setelah Sinaba diceritakan semuanya, kini Sinaba pun tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Singkat cerita, mereka lalu kemudian bertemu di sebuah kuil besar. Di sana mereka sangat senang dan bisa bersatu kembali. Setelah itu mereka kemudian menuju ke sebuah wisma. Di sana Narapa menyuruh istrinya dan putrinya beristirahat untuk sementara. Sedangkan dia dan Sinaba menuju ke rumah teman lamanya yang bekerja sebagai pengacara. Di sini Narapa meminta bantuan atas kasus yang menimpanya. Setelah Sinaba menceritakan kronologi kejadiannya, mereka pun disuruh datang besok pagi ke pengadilan. Di adegan lain terlihat Dorasami dan Gempi melangsungkan pembicaraan. Gempi menceritakan bahwa Narapa tidak mudah untuk ditangkap begitu saja. Esok paginya Sundrama dan putrinya menuju ke kantor pengadilan untuk bertemu dengan Narapa. Pengacara itu kemudian memanggil Sundrama menanyakan keberadaan Narapa. Namun Narapa sendiri masih mencari celah untuk masuk ke dalam. Karena situasinya, para polisi dan anak buah Pandusami sudah berjaga-jaga di sana. Kemudian pengacara tersebut sangat marah kepada Sundrama karena Narapa yang ditunggu sudah 6 jam lebih tak juga datang-datang. Ketika pengacara tersebut tiba di rumahnya, Narapa sudah menunggu di sana. Narapa kemudian meminta maaf karena tidak bisa hadir di pengadilan. Ia terpaksa kembali dari kantor pengadilan karena banyak anak buah Pandusami yang sudah berjaga di sana yang akan membunuh Sinaba. Merasa kasihan dengan Narapa, pengacara ini pun akan membantunya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Pengacara tersebut lalu kemudian ke kantor polisi agar kasus pembunuhan itu ditutup. Saat mereka berdamai, kubu Narapa terpaksa memberikan semua tanahnya ke kubu Pandusami agar tidak ada lagi percekcokan. Narapa rela kehilangan semua hartanya demi Sinaba. Saat itu, surat tanah yang sudah dipindahkan namanya itu pun diberikan kepada anak buah Dorasami. Singkat cerita, mereka pun berdamai. Tapi ceritanya tak sampai di sini, guys. Ketika mereka sudah sampai di kuil tersebut, Sinaba sudah tidak ada di sana. Kemudian anak buah Dorasami menemui mereka. Di sini ia mengembalikan surat tanah milik Narapa yang diberikan saat mereka berdamai. Jadi ceritanya anak buah Dorasami ini sudah tersadar gitu, guys ya. Dengan tergesa-gesa, orang tersebut juga memberitahu Narapa bahwa Sinaba telah diculik oleh anak buah Dorasami dan Ranggu Bagu. Dan disinilah Narapa menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan pada akhirnya keluarga Pandusami habis dibantai oleh Narapa. Tamat ending yang ending yang menerapakan, ending yang terserah kalian dah. Setelah kejadian itu, Narapa pun menyerahkan dirinya ke hukum dan keluarga mereka kini bisa hidup dengan tentram. Ada satu pelajaran berharga yang bisa saya ambil di sini, ngap. Ternyata sabar seorang ayah adalah bukti mereka menyayangi kita. Jadi jangan durhaka kepada ayah kalian, oke? Terima kasih dan salam bahagia.